Shalom saudara sekalian, mari pada saat ini sebelum kita membaca dan juga menungkan firman, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, kami bersyukur untuk hari baru yang kau berikan bagi setiap kami, dan saat ini kami bersama-sama rindu sekali lagi membaca, merenungkan firman-Mu, dan kami rindu firman-Mu yang menjadi penuntun pagar bagi setiap kami di dalam menjalani kehidupan kami. Kami rindu tidak ada satu senti pun dari hidup kami yang tidak di bawah kendali-Mu. Dan kami berdoa, kiranya firman-Mu berbicara kepada setiap kami, mengubahkan setiap kami. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk bisa menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas, dengan sederhana. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka satu ayat firman Tuhan dari Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Kita akan baca satu ayat saja. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara sekalian, hari ini kita hidup dalam dunia yang sangat agresif, obsesif dengan yang namanya cinta atau love atau kasih. Ketika kita buka Instagram atau TikTok, langsung muncul quote, "Love is all you need." Atau kita nonton drama Korea 3-4 season, tiap season itu 15-16 episode, semuanya itu penuh dengan adegan pasangan, ya, pegangan tangan, pelukan, ciuman, dan segalanya, ya. Dan tanpa sadar, waktu kita mengkonsumsi itu setiap hari, dibombardir oleh itu semua tiap hari, tanpa sadar kita kemudian terbentuk di dalam benak kita, di dalam otak kita, di dalam value-nya kita, bahwa yang namanya pacaran itu hal yang normal, punya pasangan itu hal yang normal, dan itu adalah satu langkah wajib, hal yang wajib dimiliki oleh semua orang kalau mau happy, kalau mau bahagia. Kalau nggak ada pasangan, kalau jomblo itu ngenes itu menyedihkan, ya. Jadi kalau punya pacar, punya gebetan, nah itu baru normal, sehingga itu jadi kayak tren, ya. Dan makin muda tuh orang-orang yang kemudian berpacaran, ya, muda dalam hal usianya. Nah, tetapi sebenarnya kita harusnya itu stop sebentar dan bertanya, apa sebenarnya tujuan pacaran? Untuk apa pacaran? Dan kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk pacaran? Dan pada kenyataannya banyak anak-anak remaja, anak-anak pemuda, ya, orang-orang muda, youth, itu masuk di dalam satu relasi pacaran yang bukan karena mereka tahu idealnya seperti apa, tapi karena merasa kesepian. Karena merasa, wah ini tren nih, kalau saya nggak ikut, saya nggak normal. Ada yang salah dengan saya. Bukan pacaran karena ingin mengenal karakter dari pasangannya, yang satu waktu akan masuk di dalam pernikahan bersama-sama, tapi karena kepengen, supaya seru-seruan aja. Supaya nanti ada yang nanyain ya, saya gitu, udah makan belum say gitu. Atau good morning baby gitu. Atau good night, bobo ya gitu. Jadi seru-seruan aja, supaya nggak kesepian, supaya nggak lonely. Nah, kita hari ini dibombardir dengan relasi yang seperti itu, sehingga rasa itu wajar. Ya, it's okay gitu. Dan semua orang melakukannya. Nah, itu sebabnya pada hari ini kita bicara dengan satu tema dating 101. Ya, hal-hal basic mengenai pacaran, mengenai dating. Dan kita tidak akan bicara mengenai bagaimana caranya untuk pacaran, tetapi hal yang lebih esensial, yang mendasar, yaitu kenapanya. Kenapa pacaran ya? Untuk apa sebenarnya pacaran? Untuk apa dating itu? Tujuannya apa? Dan kapan sebaiknya atau seharusnya seseorang itu menjalin relasi pacaran itu? Nah, untuk itu yang pertama saya mau ajak kita bersama lihat ya. Hari ini dalam khotbah saya mau samain 3P. Nah, P yang pertama yaitu the purpose of dating. Tujuan daripada
pacaran. Di dalam Alkitab, jujur, teman-teman sekalian, tidak ada membahas secara eksplisit mengenai dating atau mengenai pacaran. Karena yang namanya pacaran itu bukan satu hal yang sudah ada atau muncul di dalam zaman Alkitab. Ya. Tetapi firman Tuhan sangat jelas bicara tentang bagaimana kita mengelola, mengontrol, menjaga hati kita. Dan ketika Alkitab bicara tentang hati, itu bukan sekedar feeling. Itu bukan sekedar organ, jantung, hati gitu. Tetapi hati atau heart itu adalah pusat kendali dari kehidupan manusia. Jadi baik pikirannya, imajinasinya, apa yang menghasilkan perbuatan, itu semua keluar daripada hati. Nah, Amsal yang tadi kita baca di situ berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, kenapa ini penting? Karena hari ini ketika bicara tentang pacaran, ya, dan banyak hal lainnya, dunia ngajarin kita, ya, ikutinlah apa kata hatimu. Ya. Jadi, aduh saya bingung nih, pacaran apa enggak? Ya, saya deketin dia apa enggak ya? Selalu dunia itu memberikan nasihatnya adalah follow your heart. Ikuti apa kata hatimu. Tetapi Alkitab bilang bukan follow your heart, ikuti kata hatimu, tetapi guard your heart. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, karena hati itu seperti setir mobil tuh. Kalau sampai dia salah arah, dia bisa tabrakan. Atau seperti kemudi kapal. Kalau sampai dia salah putar, bisa tenggelam itu kapal. Nah, sama seperti itu. Hati kita itu menjadi pusat kontrol daripada hidup kita. Yang kalau dia salah arah, salah diberikan, di situ akan menghancurkan kehidupan setiap kita. Dan ini yang jadi masalah utama di dalam relasi atau hubungan dari banyak anak muda di hari ini. Ya, banyak orang yang terlalu cepat menyerahkan hatinya, cintanya, dirinya kepada orang lain yang dia belum tentu kenal, belum kenal dengan baik gitu. Ya, dia kasih hatinya itu kepada laki-laki atau perempuan tertentu dan ternyata pada akhirnya dia menyesal atau mengalami kehancuran karenanya. Ya. Nah, tujuan dari pacaran yang sehat itu bukan supaya kita punya someone special gitu ya. Kita punya seseorang yang khusus, yang spesial. Tapi sebenarnya tujuan pacaran itu adalah untuk kita menemukan kejelasan, menemukan clarity mengenai siapa ya orang ini, siapa ya laki-laki ini, siapa ya perempuan ini, karakternya gimana ya, sifatnya gimana ya, dan apakah dia adalah orang yang tepat untuk kemudian saya nikahi kelak. Apakah dia orang yang bisa bersama-sama dengan saya menghabiskan kehidupan kami berdua seumur hidup sampai maut memisahkan. Apakah ketika saya berelasi dengan dia, ini menolong saya ataupun dia mengenal Tuhan lebih dekat? Apakah orang ini akan membuat saya itu bertumbuh di dalam karakter-karakter Kristus? Dari hari ke hari, karakter Kristus makin tampak. Apakah dia dan saya bakalan bisa stay bareng sampai maut memisahkan? Nah, kadang waktu pacaran udah gak mikirin itu. Pokoknya tadi kan follow your heart gitu. Pokoknya saya senang, dia senang, ya udahlah pacaran gitu, seru-seruan gitu. Dan yang dibicarakan melulu soal makanan, soal film, soal ya tugas di sekolah. Nggak ada yang salah dengan itu, tetapi itu cuma hal yang di kulit gitu. Dan tidak pernah menemukan clarity mengenai siapa dia. Ya. Nah, jadi ini prinsip pertama ya. Pacaran itu untuk clarity, bukan intimacy. Pacaran untuk mencari kejelasan, bukan mencari keintiman. Ya, kejelasan, clarity, artinya kita berusaha mengenal seseorang, ya, di dalam satu proses mengenal dia dengan lebih dalam gitu. Nah, ini penting gitu. Karena seringkali orang pada hari ini pacaran bukan mengejar clarity, tapi mengejar intimacy.
Jadi pacaran supaya bisa pegangan, ya elus-elus begitu, pelukan, ciuman, bahkan sampai tidur bareng begitu. Itu intimacy, keintiman yang harusnya di-save untuk nanti pernikahan. Ya, tetapi hari ini kebalik, orang pacaran demi supaya dapat intimacy. Dan nanti waktu menikah baru cari clarity. Ya, waktu menikah baru buka mata. Oh, ternyata dia tukang pukul. Wah, ternyata dia psycho gitu. Ternyata dia seorang yang jahat, narsis begitu. Oh, ternyata dia orang yang ateis misalnya. Baru terbuka mata. Tapi udah menikah, udah terikat gitu. Nah, kebalik. Harusnya waktu pacaran itu semua yang dicari tahu. Ini orang yang tepat enggak? Ini orang yang benar enggak? Karakternya bagaimana? Ya, jadi clarity dulu, baru intimacy gitu. Kita mau melihat apakah value-nya dia, apakah imannya dia, apakah arah hidupnya itu sejalan dengan arah hidup kita, panggilan hidup kita. Ya, jadi pacaran sehat itu mengejar kejelasan. Dan untuk mengenal seseorang, ya, untuk mengetahui apakah betul dia betul jadi pasangan yang pas sepadan untuk saya menjalani hidup, ya, seumur hidup. Nah, jadi pacaran untuk menguji karakter, bukan mencari chemistry gitu. Ya, jadi karakter dulu, bukan chemistry gitu. Karena pacaran adalah persiapan untuk pernikahan kelak. Nah, maka sekarang pertanyaannya adalah, lalu kapan kita bisa mulai pacaran gitu? Nah, Pak, saya boleh nggak pacaran begitu? Ya, apakah saya boleh kemudian mulai deketin seseorang begitu? Ya, kalau bisa ya bisa-bisa aja, semua juga bisa gitu. Tetapi begini prinsipnya, bisa belum tentu bijaksana. Ya, di dalam gambar ini, coba kalian perhatikan apa yang aneh dari gambar ini. Apa yang salah dari gambar ini? Iya, anak kecil tapi sudah bawa motor. Udah begitu bawa motornya tanjak 3. Dan udah begitu tidak pakai helm. Pertanyaan saya, bisa nggak dia bawa motor? Ya kalau bisa, bisa aja gitu. Ya, dia mampu, dia bisa skillnya. Tetapi problemnya adalah, apakah bijaksana kalau anak seusia ini bawa motor? Tidak bijaksana. Karena lihat tuh kakinya aja, kakinya belum bisa napak tuh ke bawah. Sehingga kalau rem nanti bisa jatuh terpelanting. Udah begitu bawa bertiga lagi, nggak pakai helm lagi, bahaya. Ya, jadi bisa belum tentu bijaksana. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa, tetapi belum tentu bijaksana kalau dilakukan. Ya, kamu bisa nggak nonton TikTok sampai jam 2, jam 3 subuh? Ya bisa-bisa saja gitu, tetapi bisa bukan berarti bijaksana. Ya. Nah, begitu juga dengan pacaran. Bisa, tetapi belum tentu wise, belum tentu bijaksana. Dan di masa SMA ini, rekan-rekan yang kelas 12, di mana lagi persiapan untuk masa depan. Sebentar lagi mungkin selesai sekolah, mempersiapkan nanti saya akan ngapain ya? Kuliah di mana ya? Kuliah apa ya? Ya, apa yang perlu saya kejar ya? Apakah saya gap year dulu, apakah saya kerja dulu, atau saya akan kuliah di mana? Sekarang waktunya untuk memikirkan dan memutuskan itu. Dan oleh sebab itu, maka mungkin belum tentu bijaksana. Ya, saat ini untuk pacaran, ya, mengikat satu relasi gitu. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23, Paulus bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Ya, tidak semua beneficial. Ya. Artinya hanya karena sesuatu bisa dilakukan, bukan berarti harus dilakukan. Ya, karena saat ini rekan-rekan sekalian sedang di dalam masa transisi, ya, kepada jenjang yang berikutnya, dan masih masa-masa di mana membangun kehidupan, membangun karakter, maka mungkin bukan waktu yang tepat untuk membangun relasi yang menuntut sebuah kedewasaan yang tinggi. Ya. Nah, jadi cara yang paling bijak untuk menjaga hati seringkali adalah kita menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang benar. Karena waktu Tuhan itu bukan hanya siapa yang tepat, tetapi waktu yang tepat juga.
Ya. Nah, jadi cinta atau pacaran, ya, kalau kita lakukan sebelum waktunya, belum tentu membuat kita bahagia, belum tentu bikin kita senang gitu. Tapi bisa jadi malah bikin kita bahaya gitu. Dan sekarang, kalau kita tahu tujuan pacaran itu ada clarity, kejelasan. Nah, sekarang kita lihat, ya, di dalam menjalani pacaran itu sendiri, apa tuh yang menjadi boundaries-nya. Nah, ini P yang kedua yang saya ingin bagikan, yaitu the purity in dating. Kekudusan di dalam relasi. Ya, sebaik di dalam relasi apapun, termasuk di dalam relasi pacaran. Kadang saya ditanya, ya, Pak, bagaimana saya tahu ini jodoh saya, itu jodoh saya, atau bagaimana cara tahu saya mencari pasangan yang sesuai kehendak Tuhan? Bagaimana Tuhan kasih tahu kehendaknya buat saya, siapa yang jadi pasangan saya? Nah, seringkali saya bilang begini ya, coba baca deh 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. Ya, sebelum kita tanya siapa yang Tuhan kehendaki untuk jadi pasangan kita, kita perlu baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 itu. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Jadi sebelum kita cari tahu mengenai siapa ya yang Tuhan kehendaki menjadi pasangan saya, cari tahu kehendak Tuhan dulu. Ya, untuk segala relasimu, yaitu Tuhan mengkehendaki pengudusanmu, your sanctification, agar engkau menjauhi percabulan. Nah, itu menjadi pagar utama kita. Ya. Nah, jadi hari ini ya kita hidup di dalam masa di mana sulit sekali menjaga yang namanya kekudusan. Kita hidup dalam dunia di mana batasan-batasan moral itu makin kabur. Ya, di media sosial, di film, yang namanya cinta, yang namanya seks, itu sudah diumbar-umbar. Diumbar-umbar sedemikian rupa, dianggap normal kalau dilakukan di luar ikatan pernikahan. Ya, di film tidur bareng itu, wah, itu bukti cinta, the proof of your love gitu. Dan tanpa sadar kita mulai berpikir, wah, kalau aku benar-benar sayang sama dia atau dia benar-benar sayang sama aku, boleh dong kami berdua lebih intim begitu. Pada tadi tuh pacaran itu clarity bukan intimacy. Ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita lagi dan lagi kalau segala sesuatu ada batasannya. Ya. Tuhan memberikan batasan-batasan kepada kita bukan untuk mengekang kita, bukan untuk memenjarakan kita, tapi untuk melindungi kita. Karena Tuhan tahu ya ketika cinta dibangkitkan, diumbar tanpa komitmen, itu merusak, itu bahaya. Nah, ada 3 hal yang kita perlu jaga. Yang pertama itu jaga hatimu, ya, guard your heart. Ya, tadi kita baca. Kita perlu menjaga emosi kita, imajinasi kita. Seringkali dosa itu tidak dimulai dari tindakan. Bukan seringkali lagi, tapi selalu yang namanya dosa itu tidak mulai daripada tindakan, actionnya. Tapi mulai dari emosi dan juga imajinasi. Apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Ya. Jadi kita kadangkala sudah terlalu cepat untuk memberikan hati kita buat orang lain gitu ya. Kita setiap hari kebayang, wah kalau chat sama dia asik begitu. Kalau pacaran sama dia kayaknya seneng deh gitu. Wah, imajinasi selalu ke bawah seperti itu. Dan pada akhirnya semua keputusan kita, semua yang kita lakukan akan mengarah kepada imajinasi itu. Ya. Firman Tuhan tidak melarang kita untuk punya perasaan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengelola, menjaga perasaan kita dengan hikmat. Ya. Nah, jadi kita perlu menjaga hati kita dari emosi dan imajinasi yang tidak wajar atau yang liar, yang salah. Sebelum kita tanya, aduh dia jodoh saya bukan ya? Dia ini pasangan Tuhan sediakan atau bukan ya? Jangan tanya itu dulu. Tapi tanyakan, apakah Tuhan hatiku masih dijaga nih di dalam sanctification, dalam kekudusan nih Tuhan? Atau sebenarnya pikiran-pikiran saya, emosi saya, ini sebenarnya sudah tidak kudus. Nah, kita perlu bawa itu pada Tuhan. Yang kedua, jaga tubuh. Ya, guard your body. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, Paulus bilang,
bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Rumahnya Roh Kudus, rumahnya Allah. Artinya tubuh kita ini bukan punyanya kita sendiri, tapi punyanya Allah. Jadi setiap tindakan fisik, entahkah pegangan tangan, pelukan, ciuman, bahkan sampai tidur-tidur bareng, itu bukan sesuatu yang hanya terjadi secara badania, fisikal. Ya. Nah, Tuhan, Dia yang mengendalikan seluruh tubuh kita, Dia yang memiliki seluruh tubuh kita. Dan Dia tidak menghendaki tubuh kita dipakai untuk hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak kudus kita, termasuk dalam hal pacaran. Kemudian yang ketiga, jaga imanmu, ya, guard your faith, dari relasi yang tidak seimbang. Dalam 2 Korintus pasal 6, Paulus bilang seperti ini, janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab apakah persamaan yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial, iblis? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kalau tadi 1 Korintus pasal 6, tubuh kita bait Roh Kudus, maka jaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang keliru, yang amoral dengan tubuh kita. Ini 2 Korintus. Dia remind bahwa tubuhmu bait Allah, ya, Allah diam di dalam engkau, maka nggak mungkin kau bersatu dengan gelap, bersatu dengan yang tidak cinta Allah atau tidak sayang kepada Allah. Nah, artinya jangan menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak berjalan dengan arah yang sama dengan kita. Kita jalannya itu ke arah Tuhan, dia jalannya ke arah setan misalnya. Nggak bisa itu ketemu gitu. Ya. Mau pacaran dengan orang yang tidak seiman, nggak bisa. Ya, jadi ingat, pacaran itu bukan ladang misi gitu. Kita tidak mungkin sanggup menyelamatkan seseorang. Ya. Jadi kalau kamu bilang, saya sudah doa sama Tuhan, terus ada dia nih, beda agama sih, dia belum tentu cinta Tuhan sih, tapi ya kami kayaknya sama-sama sayang. Mungkin itu bukan jawaban doa, tapi ujian dari Tuhan gitu. Ya, ujian buat iman kamu begitu. Nah, kenapa kita perlu batasan, rekan-rekan? Batasan bukan diberikan, tadi saya bilang, untuk mengekang kita, mengungkung kita, tapi untuk melindungi kita. Bayangkan ketika kamu naik ke gunung, ya, terus pergi lihat pemandangan, biasanya itu ada guardrail itu, ya, ada pagar pembatas. Boleh nggak kita, ya, waktu mau lihat pemandangan, indah sekali pemandangannya, tapi ini pagar pembatasnya mengganggu pemandangan. Kamu mau cabut, mau buang, karena mau foto, ketutup sama pagar pembatasnya. Nah, pagar pembatas diadain bukan supaya mengganggu pemandangan kita, bukan supaya merusak keindahan, tidak, tapi melindungi kita supaya tidak jatuh, supaya tidak amblas ke dalam jurang. Pagar pembatas fungsinya untuk melindungi kita. Sama seperti itu, ada batasan-batasan, ya, di dalam segala relasi, termasuk dalam pacaran. Itu P yang kedua, ada purity in dating. Nah, sekarang yang ketiga, the preparation for dating, ya, persiapan untuk pacaran. Rekan-rekan sekalian, hari ini banyak kali orang itu selalu berusaha mencari the right person, the right man, the right woman. Cari orang yang tepat, cari pria yang tepat, wanita yang tepat. Sudah punya kriteria macam-macam. Oh, saya pengennya dia yang seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, tetapi kadang-kala kita lupa, ya, seringkali abai untuk menjadi the right person. Kita lebih senang mencari the right person, tapi tidak mau menjadi the right person. Ya. Nah, jadi kita jarang tuh, ya, bertanya, apakah aku sendiri sudah bertumbuh menjadi pribadi yang cinta sama Tuhan? Saya pengen pasangan yang cinta sama Tuhan, tapi kita lupa tuh, ya, bertanya atau mengupayakan, mengevaluasi, apakah saya seorang yang mencintai Tuhan atau bertumbuh dalam cinta akan Tuhan. Nah, pacaran sekali lagi bukan untuk menemukan orang yang cocok, bukan sekedar menemukan orang yang cocok, tetapi menemukan orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak bisa membangun hubungan yang sehat, membangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan,
Kalau kita sendiri punya hubungan yang tidak beres di hadapan Tuhan. Kalau kita sendiri belum dewasa. Kalau kita sendiri belum kemudian memiliki satu relasi yang telah dipulihkan dengan Tuhan. Nah, jadi kita perlu berakar dulu di dalam Tuhan. Ya. Nah, sekarang rekan-rekan semua ada di dalam masa penting, masa yang sangat-sangat krusial, masa untuk menentukan ke depan itu akan kemana. Nah, jadi kalau seandainya ke depannya aja kamu belum tahu mau kuliah di mana, mau sekolah apa, akan ngapain gitu ya. Terus kamu tambah lagi dengan pacaran begitu. Ya, itu tidak bijaksana gitu. Karena yang ke depan aja saya belum jelas. Saya hanya sibuk dengan yang ada sekarang gitu. Mau dibawa ini kemana gitu. Ya. Nah, jadi 1 Korintus 10 ayat 23 setelah kali mengingatkan kita, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak semuanya berguna. Ya. Nah, salah satu hal yang seringkali anak muda itu salah ya melangkah adalah mereka punya pacar dulu, tapi belum punya mentor gitu. Ya. Nah, jadi ini prinsip yang saya mau tegaskan lagi dan lagi kepada rekan-rekan semua. Punya mentor dulu sebelum punya pacar. Kamu perlu ada mentor dulu sebelum ada pacar. Ya, jadi ada orang yang lebih dewasa dari kita, dia dewasa secara rohani, dia kenal diri kita, dia bisa memberikan masukan-masukan yang benar kepada diri kita dengan jujur dengan apa adanya. Itu bisa jadi orang tuamu, itu bisa jadi pendeta atau kakak pembimbing di gerejamu, ya. Jadi bisa jadi juga gurumu di sekolah. Intinya kita butuh mentor sebelum punya pacar. Jadi carilah mentor terlebih dahulu. Ya, mentor yang bisa berkata jujur, yang bisa towel kita, ya, kasih tahu kita hubungan ini sebenarnya masih benar apa enggak ya gitu. Motivasi saya benar apa enggak ya. Nah, dia berani untuk mengatakan apa adanya. Kita sekali lagi di dalam masa-masa sekarang preparation for dating, yang terpenting adalah building your character. Ya, bukan cari chemistry, tapi building your character. Kenapa ini penting? Karena chemistry, ya, kecocokan, ya mungkin bisa buat orang jadi nyambung. Oh, dia senang manga, saya juga senang manga. Dia senang anime, saya juga senang anime. Dia senang drakor, saya juga senang drakor. Wah, enak ngobrol. Dia senang game, saya senang game gitu. Itu chemistry, cocok. Ya, senang untuk ngomong. Tetapi chemistry tidak akan bertahan lama. Yang bikin orang bertahan itu adalah karakter. Banyak kali orang-orang yang sudah menikah, dia cerai. Waktu ditanya alasannya kenapa? Kami sudah tidak cocok lagi. Sudah nggak ada chemistry gitu. Chemistry nggak bisa jadi alasan, jadi landasan untuk hubungan jangka panjang sampai mau memisahkan. Karakterlah yang bisa, yang menjadi dasarnya. Jadi sebelum kita mencari pasangan, mencari si dia, mari kita berikan diri kita kepada Tuhan dan minta Tuhan bentuk kita. Ya, kita perlu Tuhan untuk bentuk kita. Dan rekan-rekan sekalian, ya, sebagai penutup, sebelum kita mencari the one, someone yang bisa melengkapi kita, pasangan yang sepadan, ingat bahwa kita sudah dikasihi oleh the only one. Ya. Hari ini kita kepengen menjadi orang-orang yang disebut keren karena punya pacar, punya gebetan gitu. Ya, sepertinya saya ikut tren gitu. Tapi saya mau bilang bahwa setiap kita biarlah menjadi generasi yang keren, cool, tapi bukan ditentukan oleh itu. Ya. Ingat cool gitu, satu singkatan ya. Christ, our only love. Ya. Kasih Kristus, dia memberikan segala-galanya buat kita. Kasih Kristus ditunjukkan buat kita, bukan hari ini ada, besok nggak ada, tetapi selama-lamanya. Kasih Kristus bukan nuntut ini dan itu, tetapi memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk kita. Dan oleh sebab itu pacaran bisa menunggu, tetapi kasih Kristus tidak pernah menunggu untuk engkau alami. Bisa kita alami di sini dan sekarang. Dan kiranya Tuhan Yesus yang terus menjadi cinta pertama dan cinta terakhir kita. Dan kiranya setiap relasi yang kita bangun,
berteman, pacaran, menikah. Semuanya dimulai dari relasi saya dengan Tuhan Yesus. Ya, dari saya dengan Tuhan Yesus, dan dari situ mengalir ke relasi-relasi lainnya. Karena ketika Tuhan Yesus yang jadi pusat daripada hati kita, cinta kita, maka kita enggak lagi tuh cari orang lain untuk komplitin saya, untuk memenuhi sesuatu pada saya. Tetapi saya mencari orang lain supaya saya bisa melayani bersama-sama dengan dia, melayani Tuhan. Bukan lagi ketika saya menaruh Tuhan ya sebagai utama buat hati saya, cinta saya. Maka saya cari orang ya, itu bukan lagi untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk memantulkan apa yang sudah saya terima dari Tuhan, saya bagikan ke dia. Bukan untuk getting something, dapat sesuatu, tapi to share someone. Membagikan Kristus, sang kasih sejati itu. Mari rekan-rekan kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya firman-Mu menjadi pegangan bagi kehidupan kami, menuntun kami di dalam segala relasi kami, dan terutama di dalam relasi kami ketika memikirkan mengenai pasangan hidup ke depannya. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami sadar kami tidak mungkin melakukannya dari kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan kekuatan daripada Engkau, pertolongan daripada Engkau. Karena itu jaga kami Tuhan, lindungi kami. Dan kiranya Tuhan kasih-Mu, cinta-Mu, itu yang terus menjadi yang utama di dalam kehidupan kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin.